hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Pengurus Pusat Himpaudi, Ibu Dr. Yuni Herlina, MTPD, Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Jawa Timur, Bapak Gali Waskito, MPD, para Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Surabaya Raya, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb. Yang kami hormati pula Ketua Bebras Biro Universitas Widya Gama Malang, Ibu Fitri Marisa, Eskom, MPD, PhD, seluruh tim dan dosen pendamping Bebras Universitas Widya Gama Malang, yang kami banggakan, seluruh peserta Guru PAUD Surabaya Raya, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan selamat datang dan teriring rasa terima kasih kami sampaikan kepada para undangan dan hadirin sekalian atas perkenannya hadir dalam acara Workshop Computational Thinking Guru PAUD di kalangan Himpaudi Surabaya Raya pada gerakan Pandai Bebras Biro Universitas Widya Gama Malang pada hari ini, Selasa 29 April 2025 secara daring, dan acara pada pagi hari ini terselenggara atas kerjasama Bebras Indonesia, Bebras Biro Universitas Widya Gama Malang, dan Himpaudi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seiring dengan perkembangan zaman di era digital, berpikir komputasional atau computational thinking menjadi kemampuan yang dianjurkan untuk dimiliki anak sejak usia dini. Kemampuan ini merupakan proses berpikir yang menggunakan pendekatan analitik dan algoritmik untuk merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Maka diperlukan pengetahuan dan keterampilan berpikir komputasional dalam lingkup pendidikan sejak anak usia dini. Baik, Bapak Ibu, hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, demi kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Widyagama dan Mars Himpaudi. Hadirin dalam sikap sempurna. Bangunlah jiwanya. Cenderung hilang ya.
Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, pendidik anak Indonesia, tampakkan wajah berseri, bangun jiwa raga anak Indonesia, sifat jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akarnya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, Himpaudi Jaya. Baik, terima kasih hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Galih Waskito MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya bisa didengar, Bunda? Tidak, Bapak. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, mic-nya masih di mute.
Pak Bale, ngapunten untuk mic-nya masih di-mute. Panitia Pak Bale bisa ya. Ampun. Ampun Bapak. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PP Himpaudi Dr. Betty Nuraini MM yang dalam hal ini diwakili oleh Bunda Ketua Umum Dr. Yuni, yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Widyagama Malang Bapak Dr. Anwar SHM Hum, yang sama-sama kita hormati Ketua Bipres Biro Universitas Widyagama Malang Dr. Viti Marisa Eskom MPD, PhD beserta dosen pembimbing dari 20 kelas, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Ketua PD Himpaudi Surabaya Raya dari Kota Surabaya, dari Kabupaten Gresik, kemudian dari Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb, beserta panitia kegiatan. Yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman Laskar Himpaudi, peserta workshop Computational Thinking dari wilayah Surabaya Raya, dan para hadirin dan undangan yang tidak sempat kami sebut namanya. Salam perjuangan Himpaudi, cinta anak usia dini Indonesia, Himpaudi Jaya, Himpaudi Jaya, Himpaudi Jaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan penuh rasa bahagia dan penuh bangga pada kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti workshop Computational Thinking atau WCT untuk wilayah Surabaya Raya di tahun 2025. Semoga kita selalu di dalam lindungannya dan diberikan kesehatan serta kemudahan di dalam mengikuti giat WCT ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya. Semoga berkah tersebut juga sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hari ini merupakan serangkaian tahapan kegiatan program kemitraan yang luar biasa antara PP Himpaudi, Universitas Widyagama Malang, dan tentunya dari pengurus wilayah dan pengurus daerah Himpaudi se-Jawa Timur di dalam kegiatan workshop Computational Thinking. Hari ini merupakan kegiatan tahap ke-8 dari rencana insya Allah 11 tahapan WCT yang akan digelar tuntas di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2025 ini. Mudah-mudahan doa dan harapan kami, kerjasama dan kemitraan ini dapat terus terjalin di tahun-tahun yang akan datang. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terucap syukur dan terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada pengurus pusat Himpaudi, kepada Universitas Widyagama Malang, dan tentunya kepada Bipres Biro Universitas Widyagama Malang yang telah menyelenggarakan program WCT ini dan memberi kesempatan kepada PTK PAUD di kabupaten dan kota se-Jawa Timur untuk dapat mengakses kegiatan ini. Pengetahuan tentang computational thinking merupakan salah satu dasar kompetensi yang insya Allah akan diperlukan
oleh teman-teman guru dan pendidik saat nantinya beliau berinteraksi dengan peserta didik di dalam pembelajaran di lembaganya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini situasi dunia telah berubah. Tantangan yang harus dihadapi adalah peran aktif, kreatif, dan inovasi dari guru-guru dan pendidik di dalam merespon perubahan itu. Guru dan pendidik merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah pendidikan. Guru dan pendidik harus tanggap dengan perubahan dan dinamika yang terjadi, khususnya tuntutan untuk merespon hal-hal yang baru di dalam dunia pendidikan. Bapak dan Ibu peserta WISITI wilayah Surabaya Raya, keikutsertaan panjenengan hari ini dan insya Allah besok secara luring di BPPMP Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya panjenengan sebagai peserta menyelesaikan tugas-tugas WISITI ini adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi panjenengan sebagai guru atau pendidik, yaitu bagaimana cara menstimulasi anak untuk dapat berpikir kritis, berpikir logis, dan terstruktur. Tentu saja manfaatnya nanti kepada anak yang kita harapkan anak-anak dapat terbiasa memecahkan masalah dengan mengembangkan solusinya yang tepat. Alhamdulillah hari ini panjenengan berkesempatan untuk belajar tentang computational thinking. Insya Allah lain waktu kita akan belajar tentang hal-hal yang baru seperti tentang artificial intelligence bagi anak-anak usia dini dan sebagainya dan sebagainya. Pesan kami kepada semua peserta workshop computational thinking, ikuti kegiatan ini dengan sesama, ikuti tahapan-tahapannya dengan fokus, komplit, dan selesaikan dengan tuntas, terutama terhadap tugas-tugas yang akan diberikan. Dengan harapan nantinya panjenengan dapat mengambil manfaat dan keberkahannya di dalam mengikuti kegiatan computational thinking hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan kemitraan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancarannya. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Galih. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Pengurus Pusat Himpaudi, berkenan kepada Ibu Dr. Yuni Herlina MTPD untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah Ibu, cuman kecil. Oh ya, begini, bagaimana? Masih Kebetulan kurang saya besar. lagi di kampus ya. Oke, saya coba persilakan. Kalau begini bagaimana? Jelas? Sudah, cuman masih kecil Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh indah bunga seruni. Tumbuh indah peperangan. Perkenalkan, saya Yuni. Izinkan saya menyampaikan sambutan. Yang terhormat Rektor Universitas Widya Agama Malang beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Kepala Biro Bebras Universitas Widya Agama, Ibu Fitri Marisa Eskom, MPD PhD. Yang saya hormati para narasumber, fasilitator, dan pendamping. Yang saya hormati Ketua PW Himpaudi Jawa Timur, serta seluruh jajaran pengurus yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua PD Himpaudi Surabaya Raya, panitia pelaksana, beserta Ibu Bapak Laskar Himpaudi, peserta pelatihan yang saya banggakan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita diperkenankan hadir bersama dalam kegiatan yang sangat bermakna ini, yaitu pelatihan computational thinking untuk guru PAUD Surabaya Raya. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Bu Bapak yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum kami. Seyogyanya beliau yang akan membersamai kita pada hari ini. Namun karena ada kegiatan yang bersamaan, maka beliau mengamanahkan kepada saya untuk memberikan sambutan. Semoga tidak mengurangi makna pertemuan kita pada hari ini. Bu Bapak yang saya hormati, kami pengurus pusat Himpaudi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Biro Bebras Universitas Negeri Agama Malang yang telah menginisiasi kegiatan yang luar biasa ini. Tentunya ini sudah berkali-kali ya sudah dilakukan. Kami percaya bahwa pelatihan seperti ini sangat penting untuk membekali guru-guru PAUD khususnya dengan kompetensi baru yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya dalam membangun cara berpikir kritis, kreatif, sistematis, solutif untuk anak-anak usia dini melalui pendekatan computational thinking. Program ini sangat sejalan dengan visi misi Himpaudi, yaitu menjadi organisasi profesi yang bermutu dalam mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia yang profesional pada tahun 2027. Ini sangat relevan dengan sangat sejalan dengan visi Himpaudi. Untuk itu, Ayah Bunda, Bapak Ibu, Laskar Himpaudi yang mengikuti kegiatan pada hari ini, kami apresiasi juga karena ini menunjukkan bahwa kita semua adalah pembelajar sejati. Ayah Bunda adalah pembelajar sejati yang terus-menerus ingin meningkatkan kompetensi diri. Meskipun saat ini pendidik PAUD non formal belum mendapat pengakuan ya dari pemerintah. Tapi ini tidak mengurangi dan menyurutkan semangat kita untuk terus berupaya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita pantas untuk mendapatkan hak seperti yang didapatkan oleh guru pada umumnya. Untuk itu terus semangat ya, kemudian terus berkarya, terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan sebagai guru PAUD khususnya dengan menunjukkan bahwa kita pantas melalui pelatihan-pelatihan seperti ini dan mengimplementasikannya di lembaga PAUD masing-masing. Semoga perjuangan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa masa depan anak-anak kita sangat berbeda dengan masa sekarang ya, masa kini ya, masa dulu, masa yang akan datang. Dunia digital, kemudian teknologi kecerdasan buatan atau AI, dan perubahan di segala bidang yang begitu cepat itu menjadi bagian dari kehidupan yang akan mereka hadapi. Dan itu penuh dengan tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu, menanamkan kemampuan berpikir komputasional sejak usia dini ini bukan sekedar relevan ya, tapi memang menjadi sebuah keharusan. Namun harapan kami pendekatan ini harus diimplementasikan sesuai dengan karakteristik anak usia dini, yaitu melalui bermain, kemudian eksploitasi, kemudian eksplorasi, kemudian berbasis pengalaman-pengalaman yang konkret. Nah, disinilah nanti peran guru PAUD yang menjadi sangat penting untuk menerjemahkan konsep-konsep besar menjadi pembelajaran yang bermakna serta menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Kami berharap setelah pelatihan ini, Ayah Bunda Laskar Himpaudi semua, ya, se-Surabaya Raya dapat menjadi agen perubahan di satuan PAUD-nya, minimal di satuan PAUD-nya masing-masing. Sekaligus menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sejawat dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif di PAUD. Akhir kata, semoga pelatihan ini lancar, berjalan lancar, membawa manfaat besar bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, dan tentunya akan menjadikan kolaborasi yang lebih erat antara Himpaudi dengan Biro Bebras Universitas Negeri Agama Malang untuk kemajuan pendidikan anak usia dini khususnya di Indonesia. Demikian sambutan dari saya, burung dara burung nuri, terbang rendah masuk ke gua. Saya Yuni, mohon undur diri.
Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Himpaudi Jaya. Himpaudi Jaya. Himpaudi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Dr. Yuni. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama opening speech oleh Rektor Universitas Widya Gama Malang yang sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Anwar SHMPun, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Umum Himpodi Pusat, yang saya hormati pengurus Himpodi Jawa Timur, pengurus Himpodi Surabaya, saya hormati Ketua Bebras UEG, Ibu Fitri Marisa PhD, saya hormati para narasumber pendamping, para panitia, dan istimewa adalah peserta pelatihan computational thinking. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom dalam suasana pembukaan pelatihan ini, dan tentu sebagai rektor saya mengapresiasi kegiatan Bebras Widya Gama bekerjasama dengan Himpodi yang sudah kesekian kalinya dilakukan, dan tentu kami memberi apresiasi yang tinggi untuk kebersamaan kerja untuk tim ini dan kebersamaan dan kemitraannya dengan Himpodi. Sekalian saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan baik oleh Sekjen Himpodi maupun dari pengurus Himpodi Jawa Timur bahwa urgensi pelatihan ini tentulah sangat baik, sangat penting dilakukan melihat perkembangan tantangan globalisasi yang perubahan sistem pendidikan yang begitu cepat, membutuhkan juga tentunya adaptasi dengan kesiapan lebih terencana, khususnya pada penyiapan siswa anak kita yang masih dalam kategori pendidikan dini. Nah, tantangan yang bercepat itulah yang tentunya harus diantisipasi dengan metode baru. Kalau kita amati di berbagai media sosial, di berbagai informasi, kita tahu bagaimana tantangan generasi ke depan itu tidak mudah, semakin berat dengan globalisasi, informasi dan segala macam, perubahan culture dunia yang begitu cepatnya, sehingga tidak mudah bagi anak-anak muda itu menyiapkan menghadapi tantangan lingkungan internal dan eksternalnya. Dan kita lihat banyak sekali kasus misalnya karena ketika menghadapi masalah gampang putus asa, gampang menyerah, itu yang harus disiap, itu yang berbahaya untuk generasi kita. Kita kasus di Malang aja misalnya ada beberapa kasus seorang mahasiswa lompat dari jembatan, lompat dari gedung tinggi ke bawah. Itu karena mereka tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Karena itulah pelatihan ini yang melatih para teman-teman guru untuk bagaimana melatih nanti mendidik murid-murid kita, menyiapkan diri sendiri bagaimana berpikir kritis, analitis, sistematis, terstruktur, dan solutif. Sehingga semua masalah apapun dihadapi bisa diselesaikan dengan baik. Nah, karena itu harapan saya bahwa kegiatan ini betul bisa bermanfaat, membawa kebaikan bagi teman-teman peserta, dan dimanfaatkan dengan baik kesempatan ini untuk sebesar-besarnya menggali pengetahuan dari para pendamping dari struktur itu. Nah, karena itulah sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk dilakukan, dan Universitas Widya Gama selalu berkomitmen untuk mensupport kegiatan ini yang dilakukan baik secara hibrid ini ya. Hari ini kita Zoom, mungkin nanti di pertemuan berikutnya sudah menggunakan luring. Silakan teknisnya dilakukan oleh teman-teman Bebras dengan mitra. Tapi pastinya bahwa luar biasa, dan memang benar generasi muda dari POT itulah dengan matang dalam menghadapi tantangan umum dari
STK, sistematik, kritis, logik, terstruktur, dan solutif ini harus dibekali sedini mungkin, karena semakin banyak apa namanya pengaruh-pengaruh eksternal ya maupun pengaruh internal masing-masing itu. Atas permintaan tadi panitia, saya diminta membuka pelatihan ini, yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, workshop berberas ya, computational thinking untuk teman-teman di Info di Surabaya dan sekitarnya, dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti sesi foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Monggo silakan diaktifkan kameranya seluruhnya. Dipandu oleh Bapak, saya pandu ya, mohon bantuan panitia. Oke, baik. Sudah siap Bapak Ibu? Baik, senyum Bapak Ibu. Saya hitung. 1, 2, 3. Sebentar masih ada yang share screen. Oke, baik. Kita ulangi. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Tetap senyum. Slide keempat. Senyum Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Slide kelima. Nah, ini ada 15 slide Bapak Ibu ya. Oke. Slide keenam. Oke. Mohon Bapak Ibu peserta untuk tidak share screen. Baik, kita lanjutkan. Boleh juga tangannya bebras. Ini ya, bebras ya. Oke, ya. Selanjutnya slide ke-8. Oke, slide ke-9. Ya. Slide ke-10. Ya. Slide ke-11. Ya, ini slide di belakang-belakang banyak yang masih off kamera. Slide 12. Slide 13. Slide 14 dan slide 15. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Ya, selanjutnya kita memasuki acara inti, yakni workshop computational thinking. Namun sebelum pemaparan materi dimulai, disampaikan kepada Bapak Rektor, Ibu Sekretaris Umum PP Himpaudi, dan Bapak Ketua PW Himpaudi Jawa Timur. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini hingga usai. Namun manakala Bapak Ibu ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, kami perkenankan untuk meninggalkan acara dan mohon doanya agar acara berlangsung dengan lancar. Baik, hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara inti yakni pemaparan materi yang nanti akan disampaikan secara berkesinambungan. Materi pertama terkait dengan pengenalan Bebras dan Gerakan Pandai Indonesia Biro Universitas Widya Gama Malang yang akan dilanjutkan dengan materi pengenalan computational thinking untuk PAUD. Materi akan disampaikan oleh Kepala Biro Bebras Universitas Widya Gama Malang, Ibu Fitri Marisa Eskom MPD PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Mufida selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Bu Fitri dan semuanya. Monggo, Monggo Ibu, Bu Yuki, terima terima kasih kasih. banyak Bu Ya, Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Widya Gama Malang, Bapak Dr. Anwar SHM Hum, yang kami hormati Ibu Sekretaris Umum PP Himpaudi, Ibu Yuni Herlina, Dr. Yuni Herlina MTPD, yang kami hormati Bapak Ketua PW Himpaudi Jatim, Bapak Galih Waskito MPD, yang kami cintai seluruh tim Bebras Universitas Widya Gama Malang, dan yang kami banggakan seluruh
Ketua PD dari 6 lokus, Ketua dari Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Dan tidak lupa yang kami cintai dan banggakan seluruh peserta guru PAUD di kalangan Himpaudi Jatim, khususnya Surabaya Raya dari 6 lokus. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, yang kesekian kali, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali dengan Laskar Himpaudi untuk melaksanakan kegiatan workshop computational thinking, yang mana harapannya kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan lancar, sesuai harapan, dan nanti semuanya baik Bapak Ibu, nanti dalam kesempatan daring ini akan ketemu dengan saya untuk beberapa menit ya, mungkin hampir 1 jam. Selanjutnya nanti materi akan berkesinambungan, akan dilanjutkan melalui video dan sebagainya. Nah, untuk sesi pertama ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pengenalan dari Bebras. Apa itu Bebras dan tujuannya apa? Nah, akan saya sampaikan pada sesi ini. Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya? Baik. Sampun, Bu. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan mengenal tentang apa itu Bebras. Mungkin dari peserta sebagian besar masih belum tahu Bebras itu apa, bahkan mungkin masih baru mendengar. Mungkin hanya sebagian kecil yang pernah tahu atau mungkin pernah berinteraksi dengan anggota dari Himpaudi yang lain yang kebetulan sudah pernah mengikuti. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gerakan Bebras. Jadi Bapak Ibu, Bebras ini adalah sebuah inisiatif internasional yang mana tujuannya itu untuk mempromosikan kegiatan computational thinking. Nah, kalau sulit diucapkan computational thinking, bahasa Indonesianya adalah berpikir dengan landasan komputasi atau berpikir bagaimana komputer berpikir. Jadi, computational thinking itu mengajarkan kepada anak bagaimana komputer itu berpikir. Dan gerakan ini yang kita laksanakan ini adalah khusus untuk guru-guru PAUD yang mana diharapkan nanti bisa disampaikan atau bisa ditularkan, diajarkan kepada siswa-siswa untuk supaya membekalkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana komputer berpikir. Nah, gerakan ini sebenarnya adalah bisa dari kalangan PAUD, TK, SD, SMP, sampai dengan SMA. Hanya saja, biro kami, khususnya di UTAS Widyagama Malang, fokus dan kerjasama dengan Himpaudi. Jadi kerjasama, memang tujuan kami ingin masuk ke wilayah yang mana dari teman-teman kami dari biro yang lain belum masuk ke sana. Jadi kami yang kami pikirkan adalah bahwa usia dini ini adalah golden age. Jadi bagaimana agar computational thinking itu bisa dibekalkan kepada anak-anak usia golden age. Kalau sekilas sejarah dari Bebras, kenapa namanya ini adalah Bebras? Sebenarnya Bebras itu adalah nama bahasa Lituania dari hewan berang-berang. Kalau di Indonesia itu hewan berang-berang atau beaver kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di dalam bahasa Lituania namanya Bebras. Kenapa memilih bahasa Lituania? Karena yang mencetuskan pertama atau pendiri dari Bebras itu adalah seorang profesor dari Lituania, yaitu Profesor Valentino Degin. Jadi ini adalah sejarah Bebras. Kemudian ini adalah logo dari Bebras. Logo dari Bebras ini diambil memang dari hewan berang-berang tersebut, Bebras. Untuk itu, kalau Bapak Ibu mungkin menjumpai gambar seperti ini, atau mungkin agak berbeda bentuknya, tapi mirip, itu berarti gerakan Bebras. Artinya setiap negara itu diperbolehkan untuk
menggunakan logo atau memodifikasi logo. Nah, gerakan Bebras itu sendiri secara internasional Bapak Ibu bisa mengakses melalui website ini. Jadi dalam website bebras.org ini berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau mungkin planning-planning yang akan dilakukan oleh gerakan ini, oleh organisasi ini. Nah, kemudian dari kegiatan ini memiliki sampai hari ini ya, sampai 2025 ya, ini data 2023 tapi tidak ada perkembangan sampai sekarang. Jadi sampai dengan saat ini jumlah negara yang tergabung di dalam gerakan ini adalah sebanyak 78 negara termasuk Indonesia. Nah, di mana di Indonesia dipelopori oleh salah satu dosen ITB, yaitu Dr. Inge atau Dr. Inggriani yang menjadi CEO dari Bebras Indonesia. Nah, Bebras Indonesia sendiri memiliki beberapa kegiatan. Salah satunya adalah Gerakan Pandai. Gerakan Pandai itu Bapak Ibu adalah sebenarnya singkatan. Pandai itu adalah pengajar era digital gitu. Jadi kegiatan computational thinking merupakan bagian aktivitas dari Gerakan Pandai. Apakah ada kegiatan yang lain selain computational thinking? Ada. Misalnya kegiatan informatika itu diperuntukkan untuk SMP sampai SMK yang memang fokus untuk materi ada mata pelajaran yang mana mata pelajaran itu adalah informatika. Kemudian di dalam kegiatan Bebras ini, baik itu Bebras secara internasional maupun di Indonesia, itu terhubung dengan aktivitas tahunan, itu biasanya dilakukan tiap bulan antara November-Desember yang namanya tantangan Bebras atau Bebras Challenge. Mungkin di kota-kota tempat Bapak Ibu tinggal, kadang ada anak-anak yang mengikuti kegiatan Bebras Challenge, itu berarti mereka mengikuti kompetisi mengerjakan soal-soal computational thinking ini yang diselenggarakan oleh Bebras gitu. Nah, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, apakah TK boleh? Boleh. TK atau PAUD boleh selama mampu gitu. Nah, kalau untuk yang TK dan PAUD, apalagi PAUD karena memang orientasinya tidak untuk harus membaca, maka boleh didampingi gitu. Jadi sangat memungkinkan untuk siswa mungkin ingin diorientasikan mengikuti Bebras Challenge. Untuk di mana bisa mengakses informasinya, Bapak Ibu bisa mengakses di bebras.or.id. Nah, ini salah satu bukti Widyagama Malang menjadi salah satu universitas yang ditunjuk untuk sebagai perwakilan dari gerakan Bebras ini. Jadi, Universitas Widyagama Malang sampai hari ini sudah melaksanakan kesekian kali kegiatan computational thinking dan kita fokuskan pada siswa PAUD atau pada kalangan guru-guru Himpaudi. Dan alhamdulillah Bebras Biro Universitas Widyagama Malang telah bekerja sama, telah MOU dengan pengurus pusat Himpaudi, kemudian yang diturunkan ke pengurus wilayah Himpaudi. Harapannya kerjasama yang sangat baik ini bisa berlanjut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Galih Waskito selaku Ketua PW Himpaudi Jatim. Kami juga berharap semoga ini akan berlangsung dari tahun ke tahun. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya mungkin siapa yang mendanai gerakan ini? Gitu. Yang mendanai dari gerakan ini adalah Google. Jadi Google yang mensponsori kegiatan ini yang mana menyediakan pendanaan untuk proses pelatihan, yang menyediakan fasilitas dari konsumsinya, kemudian narasumbernya, dosen pendampingnya, serta transportasi tim Bebras itu diwadahi oleh funding dari Google. Jadi kami didanai oleh Google. Alhamdulillah kita semua bisa mengikuti ini. Jadi
Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini secara gratis, kemudian nanti akan mendapatkan sertifikat berstandar internasional. Nah, semata adalah didanai oleh Google. Bapak Ibu, izin menyampaikan laporan ya progres terakhir kami sampai dengan kegiatan dari Madiun. Jadi ini belum masuk untuk yang Kota Mojokerto, yang Mojokerto Raya. Jadi sampai dengan Madiun, jadi mulai tahun 2023 sampai dengan 2025 awal. Nah, total dari guru PAUD yang sudah tersertifikasi sebanyak 1.959. Nah, ini kami sangat mengapresiasi dan bersyukur ini adalah prestasi kita semua, prestasi dari Bebras Widyagama, kemudian dari Himpaudi, dan dari khususnya antusias dan konsisten dari Bapak Ibu peserta yang mensukseskan ini. Sehingga sampai hari ini Untas Widyagama Malang, jadi Biro Bebras Untas Widyagama Malang adalah biro yang terbanyak sertifikasi dari 92 biro di Indonesia. Alhamdulillah ini adalah rezeki kita semua. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan Bebras. Selanjutnya saya akan lanjutkan untuk bagaimana tentang pengenalan titik itu sendiri, pengenalan gerakan computational thinking itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini saya akan lanjutkan materi tentang pengenalan computational thinking, karena ini nanti adalah sebagai inti dari yang akan dipelajari dan harapannya bisa dipraktekkan kepada siswa-siswa dari Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana Siti itu, mungkin kita perlu introspeksi diri, kita perlu flashback bagaimana kondisi pendidikan kita, khususnya pendidikan di Indonesia. Kita sama-sama pendidik, Bapak Ibu. Saya, kemudian tim Bebras, ini adalah seorang guru, gurunya mahasiswa, atau bisa dikatakan dosen, sedangkan Bapak Ibu adalah guru PAUD. Jadi kita sebenarnya punya profesi yang sama dan punya tanggung jawab moral yang sama. Nah, ini adalah potret dari pendidikan kita jika dibandingkan dari pendidikan di negara maju. Nah, di sini yang kami sorot adalah Eropa. Karena Eropa menjadi salah satu kiblat dari negara yang maju termasuk pendidikan. Jadi, Bapak Ibu, ini benar-benar perlu kita tahu gitu ya, selaku sama-sama pendidik, bahwa potret dari pendidikan kita ini adalah seperti ini. Jadi format pendidikan Indonesia mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA, kebanyakan, saya tidak mengatakan semua ya, kebanyakan adalah isinya belajar dan ujian. Jadi belum ada orientasi yang arahnya itu untuk mematangkan secara holistik. Nah, barulah ketika mereka di universitas, mereka dipaksa gitu ya, dipaksa karena harus mengikuti pembelajaran secara pedagogik, pembelajaran orang dewasa yang mana menyiapkan masa depan juga di sini. Maka di dalam universitas, kampus memiliki tanggung jawab yang cukup overload, yaitu bagaimana mengembangkan diri, bagaimana mengeksplorasi lingkungan, menemukan dan mengembangkan passion, merancang karir masa depan, dan membangun dan mematangkan core skill. Nah, ini benar-benar bukan pekerjaan yang mudah. Untuk itu, akhirnya banyak yang lost pada saat di sini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bandingkan dengan pendidikan di Eropa, TK ini fokusnya mengembangkan diri. Sedangkan SD, masuk ke tingkat SD, fokus ke eksplorasi lingkungan. Kemudian SMP, fokus ke menemukan dan mengembangkan passion dan bakat. Kemudian SMA sudah merancang karir, dan
di universitas itu sudah membangun dan mematangkan core skill yang mana nanti ketika mereka sudah terjun ke masyarakat, mereka sudah punya core skill diri yang matang. Akhirnya menjadi manusia yang siap terjun ke masyarakat, baik itu bekerja atau apapun profesinya gitu. Nah, ini adalah PR kita bersama. Nah, untuk itu kalau pada perkembangannya Bapak Ibu di pemerintahan kita ini sudah mulai berupaya. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir kemarin itu sudah mulai apa yang dicetuskan oleh gerakan Bebras itu disambut baik oleh pemerintah. Salah satunya untuk pemerintahan sebelumnya, menteri yang sebelumnya itu mengusulkan kurikulum computational thinking itu dimasukkan di dalam kurikulum di sekolah gitu. Nah, disampaikan begitu. Meskipun masih inisiasi, setidaknya didukung begitu. Nah, kemudian latar belakang dari computational thinking itu sendiri tadi sempat saya singgung juga sedikit. Nah, mungkin ini perlu ditekankan bahwa kalau kita melihat apa yang menjadi falsafah dari Bapak Presiden kita, Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Karena Bapak Ki Hajar Dewantoro itu memberikan penekanan bahwa pendidikan itu adalah benih kebudayaan. Persemaian benih kebudayaan. Nah, untuk itu Bu Inge selaku foundernya Bebras Indonesia dari falsafahnya Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan computational thinking adalah penyemaian benih kebudayaan digital gitu. Jadi karena sekarang itu adalah eranya digital, maka kondisi apa yang ada sekarang itu harus disesuaikan gitu. Untuk itu yang dimaksud karena di sini adalah benih persemaian segala benih-benih kebudayaan, maka di sini ditekankan pada kebudayaan digital. Dan ini juga yang latar belakangi dari kenapa Siti ini perlu disampaikan, dibumikan adalah saat ini era kita menghadapi pada era society 5.0, di mana era 5.0 itu bukan hanya masyarakat menghadapi digitalisasi, tapi bagaimana komputer itu benar-benar bisa menemani kita, menemani masyarakat untuk memberikan solusi. Nah, yang menjadi landasan lagi kenapa Siti atau berpikir komputasional ini penting, karena berpikir komputasional itu pada akhirnya mengajak ke anak untuk berpikir kritis. Nah, sedangkan berpikir kritis itu sendiri, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah sudah memberikan kalimat-kalimat yang dimana di situ pertanda bahwa manusia diwajibkan untuk berpikir kritis. Salah satunya, misalnya, afala ta'qilun, artinya apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, artinya apakah kamu tidak berpikir? Afala yatabadabbarun, artinya apakah mereka tidak merenung? Kemudian afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat ini, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu memberikan tanda, Allah memberikan perintah pada manusia bahwa manusia itu harus berpikir secara kritis, artinya jangan berhenti berpikir, harus cerdas dalam berpikir gitu. Dan juga di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah para nabi, kemudian mungkin dalam hadis atau dalam buku-buku yang lain itu juga mengisahkan tentang kisah-kisah para nabi, para salafus soleh. Nah, rata-rata dari yang dikisahkan ini adalah intinya hubungannya dengan berpikir kritis. Misalnya bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, itu juga benar-benar mengajarkan berpikir kritis. Kemudian bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mungkin masih ingat cerita
untuk memecahkan masalah memecahkan masalah dua ibu untuk berebut bayi. Kemudian kisah dari Nasruddin Hoja maupun kisah dari Abu Nawas itu semua kesebagian besar itu mengajarkan untuk berpikir kritis. Dan satu lagi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman mereka dan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Jadi, kalau kita melihat atau merenungkan kembali apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini benar adanya. Jadi, satu bukti Bapak Ibu, anak-anak kita itu lebih jago HP daripada kita. Karena kita tidak hidup di zaman kita hidup di zaman yang sebelumnya, artinya masa kecil kita itu di zaman sebelumnya mungkin di mana komputer maupun HP tidak secanggih dulu, bahkan mungkin generasi yang lebih senior lagi belum ada HP gitu. Sedangkan anak-anak kita hidup di zaman digital. Nah, kenapa mereka ini lebih cerdas dalam menggunakan gadget itu ya karena mereka dilahirkan di zaman yang mana sesuai dengan kemampuan mereka begitu. Jadi kami memaknainya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dan kemampuan computational thinking ini juga mendukung apa yang dituntut yang menjadi kecakapan hidup di abad 21. Kalau kita melihat di dalam tuntutan yang diharapkan ya, yang dituntut untuk cakap cakap di kehidupan di abad 21, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Nah, dari 4 kecakapan ini yang kita sorot adalah critical thinking. Jadi CT atau computational thinking itu mendukung untuk critical thinking. Kalau kita melihat dari bagaimana komposisinya, jadi critical thinking, communication, collaboration, creativity ini adalah yang diharapkan dikuasai oleh masyarakat untuk bisa cakap hidup di abad 21. Nah, untuk mendukung ini khususnya dalam critical thinking maka ditambahkan 2C. 2C itu yang pertama adalah computational thinking itu sendiri. Computational thinking itu apa? Secara konsep itu begini Bapak Ibu. Jadi computational thinking itu kalau mungkin baru saja mendengar begitu ya. Sebagian besar itu orang berpikir computational thinking itu berarti belajar komputer. Berarti kalau belajar komputer artinya saya harus belajar bagaimana membuat program dan saya harus berhadapan di komputer. Apakah seperti itu? Tidak. Jadi computational thinking itu adalah metode berpikir Bapak Ibu. Metode berpikir yang mana intinya itu begini. Metode berpikir yang mengadopsi bagaimana komputer itu berpikir. Jadi kita perlu membekalkan ke anak kita bagaimana komputer itu berpikir. Nah, itu intinya dari pembelajaran CT ini. Nah, maka CT ini bisa dikatakan pemikiran, bisa dikatakan metode penyelesaian masalah, juga bisa dikatakan konsep begitu ya, yang mana konsep ini adalah tentang bagaimana komputer itu berpikir gitu. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, saya tidak punya laptop, saya tidak punya komputer, bagaimana saya bisa belajar computational thinking? Tidak. Jadi computational thinking itu adalah konsep berpikir yang mengadopsi bagaimana komputer itu berpikir. Nah, alasannya mengapa CT ini diperlukan gitu ya? Secara detailnya ya. Jadi secara detailnya Bapak Ibu, kenapa CT ini diperlukan? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, komputer itu berpikirnya secara terstruktur Bapak Ibu.
Jadi komputer itu hanya melakukan apa yang user lakukan, artinya apa yang user perintahkan lebih tepatnya. Jadi dia terstruktur, tidak random gitu ya, tidak random. Jadi akan menyelesaikan dari langkah satu ke langkah berikutnya begitu, sesuai dengan struktur yang diperintahkan gitu. Dan yang berikutnya, bahwa komputer itu menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang praktis. Jadi, kalau kita mengadopsi bagaimana komputer berpikir, itu salah satunya kita belajar bagaimana mengerjakan sesuatu itu dengan praktis. Kita mengajarkan ke anak bagaimana menjadikan misalnya menuju ke tujuan itu kalau bisa dilakukan 5 langkah, kenapa harus 10 langkah begitu. Jadi praktis. Kemudian alasannya lagi bahwa Siti ini adalah konsep dan dilakukan sebelum program ditulis. Nah, ini maksudnya begini Bapak Ibu. Dengan konsep berpikir komputer yang mana dia ini harus terkonsep dulu baru praktek, ini mengajarkan anak itu untuk planning. Jadi tidak mendadak melakukan apa. Kemudian begitu karena tidak ada perencanaan, akhirnya jadi mengulang atau mungkin gagal dan seterusnya. Tapi kalau ada perencanaan dulu, pastinya sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas itu akan lebih baik gitu, karena sudah ada perencanaan dulu gitu. Dan berikutnya alasannya Siti ini perlu adalah dia dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang ilmu. Jadi mulai kenapa kita ini berani masuk ke guru-guru PAUD. Yang pertama, selain kami memang punya tekad untuk ikut ambil bagian memberikan atau sharing ilmu dengan guru-guru PAUD, juga ini bisa dilakukan di segala aspek. Jadi tidak harus kalau dari rekan-rekan kami, kolega-kolega kami di biro-biro yang lain, itu memang fokusnya di SD, SMP, SMA. Nah, kami fokus di sini. Waktu kami ingin berinisiasi ke PAUD, memang dari teman-teman khususnya dari biro yang lain, masih cukup ragu karena apa memungkinkan. Tapi ternyata, alhamdulillah, kita sampai di kondisi saat ini. Jadi kita menjadi biro yang mensertifikasi terbanyak. Kemudian alasannya lagi, sesuai yang disampaikan oleh foundernya Bebras Indonesia, Bu Inge, bahwa intinya karena nantinya banyak solusi yang lahir dalam bentuk aplikasi software maupun sistem komputer, maka dibutuhkan computational thinking. Jadi artinya anak-anak kita nanti itu mereka akan menghadapi di mana software, kemudian hardware, aplikasi apapun itu akan benar-benar menjadi teman begitu. Jadi mereka ini sudah dimulai ya, apalagi untuk anak-anak kita ketika nanti mereka sudah menginjak dewasa, itu mereka akan menghadapi situasi yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi maka anak-anak kita harus disiapkan tentang bagaimana komputer itu berpikir. Nah, tadi 2C gitu. C yang pertama adalah computational thinking, C yang kedua adalah compassion. Jadi intinya compassion itu Bapak Ibu adalah kepedulian yang lebih kuat daripada empati. Jadi compassion itu bagaimana menyeimbangkan secara moral atas kritik atas kemampuan computational yang dimiliki oleh siswa kita, oleh anak-anak kita. Jadi diprediksi ya, jika anak-anak itu sudah bisa atau menguasai cara berpikir komputasional, maka mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Nah, untuk itu harus diimbangi dengan moral yang baik. Jadi compassion itu adalah bagaimana dia bisa membedakan teknologi ini digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya gitu. Satu contoh, misalnya ada satu kasus begitu ya, di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa kebetulan jurusan informatika misalnya, program studi informatika, dia anak yang sangat pandai. Anak yang sangat pandai, karena sangat pandai maka banyak
job-job. Kemudian tentunya kalau banyak job-job namanya anak-anak muda, maka kalau mendapatkan uang yang banyak maka membuat mereka senang gitu ya. Nah, tapi yang menawarkan proyek itu tidak selamanya orang baik. Nah, salah satunya misalnya ada satu perusahaan gitu menawarkan dengan bayaran yang tinggi untuk membuat program judi online yang dibayar misalnya 10 kali lipat dari biasanya. Nah, kalau anak-anak kita itu yang dia pinter ini ya, tapi ternyata dia compassion-nya tidak baik, maka dia akan menerima itu. Gitu. Nah, itulah Bapak Ibu, 2C ini harus berimbang. Jadi computational thinking kita ajarkan, tapi compassion juga kita ajarkan kepada mereka. Nah, itu sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada secara teknis sebenarnya tahapan dari computational thinking itu seperti apa, sehingga Bapak Ibu bisa menerapkan. Nah, tahapan dari computational thinking itu ada 4 Bapak Ibu. Nah, ini harus benar-benar Bapak Ibu dalami ya, menguasai betul-betul. Jadi yang pertama adalah dekomposisi, kedua pattern recognition, ketiga abstraction, dan keempat adalah algorithm design. Nah, kita akan bahas satu persatu. Decomposition. Decomposition ini adalah mengurai permasalahan yang kompleks atau sistem menjadi permasalahan yang lebih sederhana. Jadi, misalnya Bapak Ibu, kita ada sebuah problem gitu ya, ada sebuah persoalan gitu. Dekomposisi ini adalah membagi-bagi, membagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang memungkinkan nanti akan diselesaikan. Nah, contohnya misalnya memecah tugas besar yaitu mencapai ayunan menjadi langkah-langkah kecil gitu. Nah, itu adalah dekomposisi. Dan yang kedua adalah pattern recognition. Pattern recognition ini kalau didefinisikan adalah pemilihan pola yang mengelompokkan polanya sama di antara atau di dalam permasalahan. Artinya begini, pattern recognition itu kita mengajarkan ke anak mengenali pola. Misalnya bermain puzzle gitu ya. Kita ajarkan ke mereka pola puzzle-nya bagaimana. Nah, kalau kita mengajarkan pola puzzle-nya seperti apa dan dengan seksama, maka diharapkan anak-anak itu mengenali polanya. Nah, tentunya kalau polanya mereka lebih mengenali, menyelesaikan masalah pun juga akan lebih paham, sehingga kalau puzzle-nya itu nanti perlu diisi, mana diisi oleh bentuk yang apa. Nah, kalau siswa kita itu mengenali itu, maka dia akan cepat memberikan solusi. Yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi. Setelah pola itu dikenali, kita perlu pastikan anak-anak ini fokus atau tidak, menguasai atau tidak. Nah, cara memastikan dia menguasai atau tidak adalah dengan cara abstraksi, yaitu fokus pada hal-hal yang penting dan relevan serta mengabaikan yang tidak penting. Jadi misalnya dalam puzzle itu misalnya ada bentuk bintang, kemudian bulan, misalnya daun misalnya gitu ya. Nah, misalnya katakanlah kita kacaukan misalnya dengan ini ada pertanyaan apakah hewan gajah ini masuk dalam pola puzzle ini. Nah, sementara ini bukan untuk tema yang tema binatang misalnya gitu, maka seharusnya kalau misalnya pattern recognition-nya bagus, maka dalam abstraction anak bisa langsung menyingkirkan atau menghilangkan pola binatang ini karena tidak sesuai dengan polanya puzzle. Jadi ini adalah abstraction. Dan yang terakhir, tahapan Siti, ini adalah algoritma. Jadi setelah decomposition, pattern recognition, dan abstraction dikuasai, maka kita perlu memastikan anak-anak ini bisa melakukan langkah-langkah dari atau memberikan solusi langkah-langkah dari permasalahan yang diangkat itu tadi. Jadi misalnya kalau
Nah, tentang puzzle berarti anak-anak bisa menyusun puzzle gitu Bapak Ibu. Nah, prinsip dari Citi ini adalah menggunakan HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Jadi tingkatan berpikirnya masuk pada ini analyzing, evaluation, dan creation. Jadi High Order Thinking Skill ini menjadi dasar dalam berpikir komputasional, Bapak Ibu. Nah, untuk itu dalam computational thinking anak usia dini ini intinya tumbuh di era digital, anak-anak saat ini tidak hanya dituntut untuk mampu menggunakan teknologi, namun juga diharapkan untuk turut membentuk dunia digital di masa depan. Jadi itu tujuannya. Nah, bagaimana cara kita membantu anak-anak memiliki kemampuan yang akan dibutuhkan di masa depan? Maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyiapkan anak-anak menghadapi era teknologi adalah dengan membekali anak-anak kemampuan berpikir komputasional melalui Citi, di mana di sini diharapkan anak-anak akan belajar bagaimana suatu masalah dapat diurai menjadi masalah yang lebih sederhana yang nanti dapat menghasilkan solusi optimal. Sehingga mereka akan terbiasa memiliki kemampuan computational thinking sejak usia dini, dan diharapkan pola berpikir ini akan membantu mereka tumbuh dengan kemampuan berpikir kritis, logis, dan mampu mengurai masalah-masalah kompleks yang nantinya mereka menghadapi di era globalisasi. Gitu. Nah, kemudian apakah konsep problem solving dan computational thinking ini dapat dianalogikan dengan contoh sehari-hari yang lebih sederhana? Bisa, Bapak Ibu. Bisa. Jadi nanti akan dilanjutkan oleh bagaimana menerapkan, membuat ya. Jadi kita membahas tentang bagaimana menerapkan computational thinking dan beserta contohnya. Mungkin dari saya cukup itu sementara, kemudian saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih, Bu Mufi.